Ada banyak stigma dalam kehidupan kita. Apa itu stigma? Stigma adalah label negatif yang sifatnya diskriminatif atau cap buruk yang melekat pada diri seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan asumsi yang seringkali tidak berdasar atau belum tentu kebenarannya. Sebelum lebih lanjut kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, bukalah mata hati dan pikiran kami, agar sabdamu berbicara. Bekerjalah ya Roh Kudus, ubahlah kehidupan kami menjadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat GKI dimanapun saudara berada. Pagi hari ini saya Pendeta Waskito bersama-sama dengan saudara sekalian mengajak kita untuk merenungkan sisi-sisi kehidupan kita yang gelap, sebagaimana stigma yang kita miliki setiap hari. Stigma adalah sebuah label negatif yang biasanya lahir karena logical fallacy atau logika berpikir sesat yang seringkali salah kaprah. Logical fallacy jadi bertambah parah jika hal itu ditumbangi oleh misinformasi atau kurangnya informasi secara berimbang. Stigma atau prasangka negatif seringkali berkembang karena informasi yang salah atau kurang lengkap yang kita dapatkan. Sebagai contoh, orang Cina adalah orang yang kaya. Orang bisa jadi kaya karena hidupnya irit, pelit, melilit. Atau semua orang bisa jadi kaya kalau dia korupsi atau jangan-jangan dia punya pesugihan. Nah, jadi berarti kesimpulannya adalah semua orang Cina adalah orang yang pelit, doyan korupsi, dan tunduk pada dewa cuan. Nah, ini kan logika sesat atau logical fallacy yang kenyataannya tidak semua orang Tionghoa kaya. Padahal tidak semua orang Tionghoa pelit. Bahkan teramat banyak orang kaya yang tidak pelit, bahkan justru mereka berjiwa sangat sosial. Ada banyak orang yang berhasil meningkatkan status ekonominya bukan karena pelit, tetapi karena kegigihan dan kerja kerasnya yang dilakukan secara cerdas. Maka kadang-kadang timbul olok-olok seperti yang kita lihat dalam video seperti ini. I'm Bobby Saputra, a Chinese Indonesian, and we are the richest people in the world. Let me show you exactly how rich we are. We don't buy food. Hey Dad, I need $300,000 to invest into Indomie. Not the food, the company. And I also help out in my dad's company. Listen up, nerds. The harder you work, the more Ferraris I can buy. So finish up your meals and get back to the screen, you nerd. We are so rich, we don't go to the watch store anymore. The watch stores come to us, because that's how billionaires save time. Stigma negatif juga bisa terjadi karena trauma sejarah dan budaya. Stigma dapat diturunkan dari generasi ke generasi melalui norma-norma sosial dan budaya yang traumatis. Ya, traumatis itu berarti membekas dengan luka yang sangat mendalam secara emosional, dan itu sudah terbentuk sejak lama. Sejarah diskriminasi dan penindasan juga dapat memperkuat stigma yang ada. Seperti halnya stigma kecurigaan antara etnis tertentu pada etnis yang lain. Pada golongan-golongan tertentu seperti contohnya orang-orang yang dilabel keturunan PKI. Contoh yang mudah, coba Anda amati bagaimana kecenderungan Anda rata-rata ketika Anda diajak untuk berfoto. Bagaimana pose foto yang Anda lakukan? Apakah Anda melakukan foto tanpa sadar seperti pose berikut ini? Zaman dulu orang seringkali berpose seperti itu. Mengapa? Karena ketika Belanda atau lebih tepatnya VOC menjajah Indonesia, maka orang pribumi hanya menjadi pesuruh atau bawahan saja. Refleks tangan yang seperti ini rupanya sudah mengakar dari generasi ke generasi karena tanpa sadar diturunkan secara epigenetis dari generasi pendahulu kepada generasi yang berikutnya.
Stigma ini terjadi karena kurangnya interaksi, pengalaman positif bersama dengan orang yang distigmatisasi. Di era informasi seperti ini, kondisi stigmatis seringkali muncul bertambah parah karena algoritma media yang menawarkan pilihan konten terbatas, seperti yang terjadi pada video yang Anda sering tonton. Jadi contohnya kalau Anda sering nonton dangdut, maka video dangdut yang seringkali akan muncul dalam algoritma YouTube. Kalau Anda sering nonton sinetron, maka sinetron-sinetron, video-video, drajin-drajin atau drakor-drakor hanya akan disuguhkan pada Anda, dan Anda hanya dipersempit pada lini itu saja. Jikalau Anda sering menonton YouTube GKI Klasi Solo dan renungan-renungan rohani, maka algoritma YouTube akan mengarahkan Anda pada algoritma renungan-renungan rohani saja dan mengabaikan hal-hal yang lain. Nah, hal ini juga terjadi pada ayat renungan kita yang kita baca hari ini, yaitu dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Lukas pasal 5 ayat 27 hingga 32 saya bacakan demikian. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Ia sedang duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi kemudian mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Sedangkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Mungkin karena mereka sungkan untuk ngomong langsung kepada Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk meragukan dan mengkoreksi ulang stigma-stigma yang telah terbentuk dalam mindset kita setiap hari. Tuhan Yesus mengajak kita untuk menghapus stigma negatif terhadap si Lewi, si pemungut cukai, dengan memberi pengampunan dan penerimaan. Tuhan Yesus memberi kesempatan pada Lewi untuk hidup lebih baik melalui undangan mengikut dia. Lukas pasal 5 sengaja menyejajarkan hidup Lewi dengan hidup Anda dan saya. Saya dan Anda adalah Lewi-Lewi hari ini yang telah diberi kesempatan untuk beroleh hidup baru melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sudah menghapus stigma dosa Anda, sebagaimana Tuhan menghapus stigma dosa Lewi. Oleh karenanya, Tuhan memberikan kesempatan Anda dan saya sebagaimana Lewi untuk hidup menjadi lebih baik. Dan Lewi pun menanggapinya. Maka bersediakah saudara juga menghapus stigma negatif yang selama ini Anda sematkan pada pribadi tertentu? Atau kita malah semakin tetap memelihara stigma negatif seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat dalam bacaan hari ini? Jika Tuhan sudah bermurah hati pada Anda, memperlakukan Anda dan Lewi sepemungut cukai, apakah Anda bersedia menghapus stigma atau label negatif yang selama ini Anda sematkan pada pribadi tertentu? Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan Anda hati yang besar, pikiran yang terbuka untuk menerima mereka yang berbeda. Amin.